Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Azizah Rahma Hanifah, sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya, Devi Puspitadina, sebagai pemateri kedua. Di sini, saya dan teman saya akan menyampaikan materi tentang correlation design. Baiklah, yang pertama, analisis korelasi. Soekardi 2009. Soekardi berpendapat bahwa penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan ada atau tidaknya hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada ataunya tidaknya hubungan linear atau variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Istilah tersebut dikatakan sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Selanjutnya, korelasi. Korelasi adalah kovariasi atau variasi bersama antara dua variabel. Karena dia adalah variasi bersama, maka posisinya bisa saling bertukar. Jadi kalau ada variabel X dan Y, itu bisa saling dibolak-balik. Contohnya, korelasi antara motivasi dan gaji apakah sama dengan korelasi antara gaji dengan motivasi? Yaitu sama. Jadi dua variabel tersebut boleh saling bertukar karena memang poin berikutnya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi desain korelasi itu penelitian dilakukan karena tidak melakukan manipulasi. Baiklah, di sini merupakan contoh data. Ada data A dan data B. Ada variabel X dan Y. Pertama kita lihat data A. Di sini semakin meningkat nilai X-nya dan nilai Y-nya juga semakin meningkat. Nah, berarti ada kesamaan variasi antara variabel X dan Y. Dengan kata lain, data A ini adalah ada hubungannya yang positif antara X dan Y semakin meningkat antara X dan Y. Semakin meningkatnya X, maka semakin meningkatnya pula Y-nya. Kemudian untuk data B-nya, variabel X ini nilainya semakin meningkat, akan tetapi variabel Y-nya nilainya acak, yaitu naik turun. Jadi di data B ini tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oke, baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Devi Puspitadina. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Iza. Materi selanjutnya adalah jenis korelasi. Jadi perlu diketahui bahwa korelasi itu terbagi menjadi 3 jenis, antara lain seperti berikut. Yang pertama, korelasi sederhana. Jadi korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk di antara keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Nah, kuatnya hubungan yang dimaksud antara dua variabel ini adalah hubungan tersebut, apakah hubungan tersebut lemah, erat, atau tak erat. Sedangkan bentuk hubungannya apa yang berbentuk korelasi linear, positif, atau negatif. Kemudian yang kedua, korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tentang adanya keeratan antara hubungan variabel bebas dengan variabel tak bebas. Jadi sehingga pada nantinya akan dapat dengan mudah guna melakukan kontrol dari salah satu variabel tersebut. Kemudian yang ketiga, korelasi ganda. Korelasi ganda adalah korelasi yang bentuknya akan digunakan guna melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda akan memiliki kaitan dengan interkorelasi variabel independen, sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen tersebut.
Nah, dengan demikian korelasi ganda ini juga adalah nilai yang dapat memberikan kuatnya pengaruh dengan hubungan antar variabel secara bersama-sama. Kemudian korelasi ganda juga memiliki koefisien dengan besar kecilnya antara hubungan dengan variabel yang akan dinyatakan pada bilangan dan disimbolkan pada 1 sampai 10 dan plus 1. Selanjutnya, manfaat korelasi. Next slide. Jadi perlu dipahami dengan adanya korelasi ini akan mendapatkan beberapa manfaat. Nah, manfaat korelasi antara lain seperti yang pertama, dapat melakukan pengukuran beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat melakukan motivasi kerja pada produktivitas variabel. Yang ketiga, dapat melakukan penemuan kualitas dengan menggunakan sebuah pelayanan. Dan yang terakhir, dapat dilakukan peningkatan inflasi pada variabel-variabel tertentu. Analisis korelasi terkadang dapat digunakan untuk menyatakan derajat atau kekuatan dan hubungan antar variabel, sehingga kita dapat mengetahui hubungan antar variabel dengan menggambarkan suatu gambaran yang akan bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, terima kasih Devi atas penyampaian materinya. Baiklah, mungkin cukup sekian materi penjelasan dari kami kelompok 13. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.